Kalian tahu nggak sih apa itu hukum Islam? Jadi kami dari kelompok 9 akan membahas materi yang berjudul pertama ada hukum Islam dan pembinaan hukum nasional, dan yang kedua ada sketsa peradilan agama. Simak baik-baik ya. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun dengan amalia. Dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam di samping hukum-hukum yang lain akan menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional. Dalam perkembangannya, diperlukan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berwenang merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang. Dipandang dari wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, sistem hukum nasional itu berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa yang menginginkan adanya suatu kesatuan hukum nasional. Di samping itu, terdapat wawasan Bhinneka Tunggal Ika yang berperan penting dalam usaha pembangunan nasional. Jadi, norma-norma hukum Islam baru dapat dijadikan hukum nasional apabila norma-norma hukum Islam sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Di beberapa negara Muslim seperti Mesir, Syria, Irak, Jordania, dan Libya juga terjadi transformasi hukum agama dan hukum nasional. Di Indonesia, hukum nasional merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Baik, jadi sebelum kita masuk ke sketsa peradilan agama, kalian tahu nggak sih apa itu peradilan agama? Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan agama hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama telah lama ada dalam masyarakat, yakni sejak Islam datang ke Indonesia. Lembaga tahkim ini yang menjadi asal-usul peradilan agama yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Muslim di Indonesia, yang memiliki fungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam. Peradilan agama telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia, namun dibentuk dalam suasana yang berbeda. Contohnya, pengadilan agama di daerah Jawa dan Madura yang didirikan pada tahun 1882 serta Kalimantan Selatan dan Timur yang didirikan pada tahun 1937 dibentuk pada suasana kolonial Belanda. Sedangkan di daerah lain yang didirikan pada tahun 1957 dibentuk dalam suasana kemerdekaan. Undang-Undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan terdiri dari 7 bab dan 108 pasal loh. Bab pertama berisi ketentuan umum. Bab kedua sampai bab ketiga berisi susunan dan kekuasaan peradilan agama. Bab keempat berisi hukum acara. Bab kelima berisi ketentuan-ketentuan lain. Bab keenam berisi ketentuan peralihan. Dan bab ketujuh berisi ketentuan penutup. Nah, gimana penjelasan tadi? Yuk simak kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, hukum Islam dan pembinaan hukum nasional di Indonesia sudah berlangsung lama sejak negara Indonesia merdeka. Di samping itu, negara Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk beragama Islam, jadi kedudukan hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam di Indonesia. Dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam di samping hukum-hukum yang lain akan menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional. Berikutnya ada peradilan agama. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam
kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terdiri dari 7 bab.